Selamat pagi. Pagi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang kami sembah, yang kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali menghadap-Mu. Kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yang mana kami bisa berkumpul di tempat ini beribadah. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir tengah-tengah ibadah ini, sehingga kami benar-benar merasakan hikmat Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu dan kami menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang kami sampaikan Bapa sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama, kita ambil dari kitab Roma, pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai 25. Kitab Roma, pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya lagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, serta keyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, hal itu diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Amin. Berbahagialah kita yang biasa mendengar dan merenungkan firman Tuhan, terutama bagi kita juga yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ini adalah yang kedua kalinya ya Bapak Ibu ya, saya berdiri di sini. Yang mungkin tahun yang lalu saya juga berdiri di sini juga menyampaikan firman Tuhan. Saya melihat antusias dari Bapak Ibu sangat besar sekali. Mungkin Bapak Ibu datang ke sini itu mungkin ada suatu harapan ya, keinginan, mungkin apa yang kita harapkan bisa terkabulkan di dalam acara doa pagi ini. Kita pasti percayalah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar, Allah yang bisa mengabulkan apa yang kita harapkan.
Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang saya katakan, bahwa kita percaya ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Segala perkara sanggup Allah lakukan. Tetapi Allah telah menetapkan bahwa orang-orang yang mengalami kuasanya adalah orang-orang yang beriman. Atau Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita melalui iman kita. Allah bertindak ketika kita hidup dalam iman dan percaya yang sungguh-sungguh kepada Dia. Itu sebabnya jika kita rindu Allah melakukan perkara yang besar dalam hidup kita, pada pagi hari ini saya rindu untuk belajar bagaimana hidup dalam iman dan iman kita mengalami mukjizat besar dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, dan Allah yang menyatakan kuasanya melalui iman kita ketika kita hidup dalam iman. Kita bisa baca di ayat 16, di sini ditegaskan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya mereka kasih karunia sehingga janji berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Pada ayat yang ke-17 juga dikatakan, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah, kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Artinya adalah Allah kita adalah Allah yang dahsyat, berkuasa, yang mampu memberikan kuasanya yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, dan kita harus percaya dan yakin bahwa Allah sanggup menyatakan dalam kehidupan kita melalui iman kita kepada Allah. Dan contoh yang dibuat di sini adalah dari Bapak kita yang besar, yaitu Bapak Abraham. Bagaimana Abraham mengalami perkara yang besar, mengalami kuasa Tuhan, di mana ada situasi yang sangat mustahil, di mana kita tahu bahwa Abraham sudah berumur kira-kira 100 tahun. Sarah sudah lanjut usianya, dan kemudian rahim Sarah sudah tertutup. Apa yang terjadi pada akhirnya mukjizat Tuhan terjadi, bahwa Ishak lahir dari rahim Sarah, padahal umur mereka sudah lanjut dan rahim Sarah tertutup. Artinya itu sangat mustahil, tapi itu ternyata bisa terjadi. Berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa kita hidup oleh iman, dan dalam iman maka tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukannya. Allah melakukannya yang tidak ada menjadi ada. Kita akan memperoleh perkara yang besar ketika hidup dalam iman dan mempercayai Allah dengan sungguh. Allah sanggup dan Ia menyatakan kuasa dan mukjizatnya. Mari kita hidup dalam iman. Mari jalani hidup kita dalam iman, dan Allah akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Karena dikatakan di ayat yang ke-22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham hidup dalam iman, maka imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran, dan akhirnya Abraham mengalami mukjizat Tuhan. Dan ayat 23 dikatakan, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Artinya ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Kita
ketika kita pun hidup dalam iman bahwa Allah itu berkuasa, Dialah yang membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati, mengalahkan maut, menang atas dosa. Kalau kita benar-benar percaya, maka kita pun diperhitungkan sebagai kebenaran, kita pun dibenarkan, kita pun akan mengalami perkara yang besar musibah terjadi atas kita. Yang menjadi pertanyaan kita semuanya, bagaimana kita menjalani hidup dalam iman? Apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sebagai kita bukti bahwa kita hidup dalam iman. Kalau iman Abraham sudah terbukti dalam hidupnya dan mengalami kuasa Tuhan, pertanyaannya adalah di sini coba kita pelajari bagaimana Abraham menjalani hidup di dalam iman. Ada 3 hal dalam firman Tuhan sebagai bukti bahwa Abraham hidup di dalam iman. Yang pertama di ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Bahwa Abraham hidup dalam iman padahal tidak ada lagi dasar untuk berharap, tidak ada lagi dasar untuk beriman, tidak ada lagi dasar untuk mengimani, di mana janji bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Janji itu telah dijanjikan Tuhan, dan kemudian pada kondisi waktu itu tidak ada lagi dasar untuk mempercayai. Tidak ada dasar untuk percaya, tetapi Abraham tetap percaya. Karena usianya sudah lanjut dan rahim Sarah sudah tertutup, tidak mungkin lagi, tidak ada dasar lagi untuk berharap. Tapi Abraham percaya juga kata firman Tuhan. Itu sebabnya sekalipun tidak ada lagi dasar untuk berharap, tetapi ternyata Abraham tetap berharap dan percaya, dan akhirnya dia mengalami janji Tuhan. Mukjizat Tuhan dan perkara besar terjadi karena sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, Abraham tetap percaya. Dan hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita semuanya. Mungkin kita mengalami suatu kondisi, situasi di mana tidak ada dasar untuk berharap. Semuanya sepertinya tidak mungkin. Ketika kita lihat dalam pekerjaan kita, mungkin dalam keluarga kita, mungkin dalam masalah kita, sepertinya tidak mungkin dan tidak ada dasar untuk percaya. Tapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita tahu Abraham juga percaya semuanya itu, dan dia benar-benar menyambungkan kepercayaan itu kepada Tuhan. Dan di kepercayaan itu akhirnya iman Abraham diperhitungkan kepada Tuhan. Pada pagi ini ketika kita hidup di dalam iman, kepada kita diperhitungkan sebagai kebenaran, kita pun akan mengalami mukjizat. Itu sebabnya mari kita semuanya, Bapak Ibu, sekalipun tidak ada lagi dasar untuk kita untuk percaya, dan kita mempercayainya, dan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Allah kita sanggup melakukan perkara yang besar. Dan yang kedua dapat kita baca dalam ayat 19. Walaupun imamnya tubuhnya menjadi lemah, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup, iman Abraham tidak menjadi lemah sekalipun tubuh yang sudah lemah. Karena dan hal yang penting bahwa semuanya itu adalah ketika kita hidup ini kita akan menjalankan suatu proses di mana hari demi hari tubuh kita bisa menjadi lemah karena usia yang sudah lanjut, sama seperti
waktu yang dialami Abraham yang pada waktu itu usianya kira-kira 100 tahun. Bahwa iman itu diperlukan suatu proses. Dari proses itu bisa membuat iman itu tetap kuat dan tidak menjadi lemah. Bapak dan Ibu, firman Tuhan menegaskan kepada kita semuanya bahwa dalam kita beriman masuk yang namanya suatu proses. Dan di dalam proses itu sering terjadi membuat iman kita hancur, mungkin membuat iman kita lemah. Tapi kita bisa belajar dari iman Abraham. Bagaimana ketika hidup dalam imannya itu diberitakan sebagai kebenaran, dan akhirnya Abraham mengalami mukjizat. Dan bagaimana juga ketika kita hidup dalam iman dan iman itu diberitakan sebagai kebenaran, maka kita akan mengalami mukjizat. Iman kita harus tetap kuat dengan percaya bahwa Allah itu berkuasa. Allah kita sanggup, Allah kita ajaib, maka Allah senantiasa memberikan kuasanya kepada kita dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang ketiga dapat kita baca di ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah yang tidak timbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Iman Abraham makin diperkuat dan bukti imannya diperkuat adalah ia memuliakan Allah. Sekalipun kondisinya tidak mungkin, dia tetap hidup memuliakan Allah. Jadi seperti semuanya yang semakin mustahil, tetapi Abraham tetap hidup memuliakan Allah. Itu adalah bukti bahwa Abraham hidup di dalam iman. Pada pagi hari ini, firman Tuhan tidak menegaskan kepada kita semuanya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, maka hari ini dan seterusnya kita tetap hidup dalam iman. Dan bukti kita hidup dalam iman adalah yang pertama, sekalipun tidak ada dasar kita untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, mari kita tetap percaya. Tetaplah berjuang dalam iman dan percaya, karena hal itu akan diberitakan kepada Allah, dan Allah akan memberikan kuasanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah jalani hidup ini dengan proses. Sekalipun semuanya semakin mustahil, iman kita jangan lemah, tapi iman kita harus semakin kuat. Lakukan hal-hal yang membuat iman kita, dengan kita senantiasa mendengar firman Tuhan setiap pagi, setiap malam, pagi malam, maka iman kita akan semakin kuat. Yang ketiga adalah jalani hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Sama seperti Abraham tetap hidup memuliakan Tuhan. Sepertinya semuanya tidak mungkin, tapi dia tetap memuliakan Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Abraham hidup dalam iman. Kita bisa mencontoh iman Abraham, yang mana Abraham senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita bisa melakukan hidup ini untuk tetap beriman, walaupun kondisi situasi yang mustahil tidak mungkin. Dan ketika kita percaya, maka Allah akan memberikan kuasa mukjizatnya kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.